Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membawakan falsafah hidup dari seorang putri yang relatif umurnya masih muda sekali kemudian meninggal. Siapakah dia? Dia adalah Putri Diana, yaitu istri pertama daripada Pangeran Charles. Ya. Putri Diana kelahiran tahun 1961 di Britania Raya. Terus kemudian waktu meninggalnya almarhum di Prancis tahun 1997. Jadi sangat relatif singkat sekali kehidupan beliau ini. Pernikahan Putri Diana dengan Pangeran Charles mendapatkan 2 orang anak. Anak pertama adalah Pangeran Harry, terus anak kedua adalah Pangeran William. Entah berapa lama setelah itu kehidupan mereka kurang harmonis, sepertinya ada sesuatu yang kurang pas. Mereka berpisah. Setelah berpisah itu baru kemudian Pangeran Charles kawin untuk kedua kalinya dengan Camilla, Putri Camilla dari Inggris juga. Nah, kita di sini coba menyoroti Putri Diana. Putri Diana begitu dicintai oleh masyarakat luas termasuk dunia mencintai dia karena kelakuannya baik sekali. Dia merakyat walaupun dia seorang putri, dia sangat merakyat. Terus kut-kutnya juga sangat merakyat sekali. Kemudian kalau boleh tahu kenapa Pangeran Harry mengawini Putri Diana pada akhirnya kok kelihatannya sangat enggan. Nah, itu ceritanya karena bapaknya Pangeran Charles, yaitu Pangeran Philip, menyarankan supaya Pangeran Charlesnya mengawini Putri Diana. Entah apa alasannya, mungkin ada alasan tertentu, makanya Pangeran Charles mengikuti perintah sang bapak. Ya, itulah perjalanan orang, mungkin bukan pilihan dia sendiri, akhirnya dia berpisah. Nah, setelah perpisahan itu Putri Diana menyendiri, anak-anak yang tetap di istana. Kemudian beliau meninggal tahun 97 di Prancis. Nah, coba kita sekarang cari kiatnya, cari falsafah hidupnya. Mengapa Putri Diana kok begitu disayangi, terutama oleh masyarakat Inggris dan juga dunia pada umumnya? Apa kelebihan dari Putri Diana? Kita bisa melihat dari quote-nya, dari falsafah hidupnya. Apa falsafah hidupnya Putri Diana? Falsafah hidupnya adalah di mana saya melihat penderitaan, itulah tempat yang paling tepat untuk saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Artinya, kalau disingkat berarti menjadi istilahnya dia siap membantu orang lemah. Itu kira-kira intinya. Berarti quote-nya ini hampir sama dengan Ibu Teresa yang sosial sangat tinggi. Dia siap membantu siapapun yang membutuhkan, terutama masyarakat miskin. Dan sama juga dengan quote-nya Margaret Thatcher PM, Perdana Menteri Inggris yang sang wanita baja. Karena quote-nya juga, di mana ada penderitaan, saya ada di sana untuk membantu mengatasi penderitaan itu. Itu salah satunya. Jadi hampir sama dengan Lady Di atau Putri Diana. Nah, coba sekarang kita kaji apa yang dimaksud dengan quote-nya Putri Diana itu demikian. Artinya di mana ada tempat penderitaan, dia akan harus ada di sana dan melaksanakan apa yang bisa dilakukan di sana untuk perbaikan. Jadi secara singkat maksudnya itu adalah Putri Diana siap untuk melakukan sesuatu di tempat itu untuk memperbaiki nasib orang-orang yang kurang baik di sana. Nah, itu maksudnya. Jadi sifatnya dia sangat merakyat. Jadi istilahnya dia melihatnya ke bawah, bukan melihat ke atas, bukan melihat ke depan, tapi ke bawah yang paling banyak. Pernah Putri Diana menyampaikan bahwa hidup saya mengabdikan diri saya untuk masyarakat kecil. Karena saya apapun yang saya cari istilahnya itu sudah ada, artinya sudah punya. Tetapi kewajiban saya sekarang adalah membantu orang lemah, membantu orang yang kurang mampu supaya mereka bisa hidup
wajar. Nah, itu. Nah, coba sekarang kalau di masyarakat kita kira-kira bagaimana? Apakah bisa begitu? Apakah ada yang sudah begitu? Coba kita kaji sekarang. Ya, intinya memang pelajaran dari segi agama apapun tentunya tolong menolong itu yang diutamakan. Apalagi orang yang sudah punya, artinya orang kaya, wajib sekali membantu rekan-rekan yang kurang mampu. Itu wajib sekali. Nah, kalau di Indonesia siapa yang kita bisa lihat demikian? Banyak sebenarnya orang yang punya jiwa demikian itu bersosial, setelah dia mampu. Malah ada juga orang-orang yang berkecukupan ataupun hanya sederhana, hanya mencukup diri, tapi dia siap memberikan bantuan kepada orang yang lebih kurang mampu dari mereka, atau lebih kepada orang yang membutuhkan. Banyak itu. Mungkin kita tidak bisa sebut satu persatu karena negara kita juga negara ketimuran, jadi negara mempunyai etika yang cukup baik, memandang masyarakat bawah harus dibantu. Kita saja di Indonesia, undang-undang menyebutkan bahwa kita negara siap memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar, kan itu istilahnya. Jadi negara pun wajib memberi kebahagiaan kepada anak-anak terlantar, ya artinya anak-anak yang kurang mampu. Nah, itu artinya di negara kita pun sudah demikian, artinya banyaklah orang-orang atau negara pun sudah melakukan demikian, terutama badan-badan sosial, karena di negara kita ini sudah banyak sekali badan-badan sosial yang memberikan bantuan kepada anak-anak kurang mampu. Demikian juga malah dari pemerintah sendiri sudah ada menteri sosial yang tugasnya selalu memantau di mana ada kekurangan, di mana rakyat menderita, di sanalah badan sosialnya datang untuk memberi bantuan. Jadi cocoklah, artinya ikut Putri Diana itu sudah kita laksanakan di sini. Nah, sekarang khususnya pribadi kita masing-masing. Mampukah kita demikian? Mampukah kita bersifat seperti itu? Mampukah kita mempunyai ide atau perasaan yang bisa melihat ke bawah, melihat si miskin, melihat si kurang, kita berikan ala kadarnya. Kalaupun kita sendiri mungkin tidak terlalu berkecukupan. Nah, itulah saran daripada baik itu pemerintah kepada kita semua warga negara Indonesia, supaya kita melakukan sesuatu yang ada hubungannya kepada orang-orang yang menderita, ikut memberikan sumbangsih supaya kehidupan mereka bisa wajar. Demikian. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan saat ini dari ikutnya Putri Diana. Mudah-mudahan kita semua tergerak hati kita, walaupun mungkin kita tidak bercukupan sekali, tetapi kalau ada yang harus kita bantu, kita berikan dia bantuan. Semoga dari atas tetap memberikan sumbangan atau berkah apa yang kita lakukan kepada mereka-mereka itu. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu besok pagi.